Mohon maaf Bapak dan Ibu, videonya terpotong. Itu hanya menceritakan bahwa masa depan ditentukan oleh kita sendiri. Oleh sebab karena itu, dengan melihat video itu kita tahu bahwa siapa yang belajar pasti sukses masa depannya. Mari kita lihat yang berikut, bahwa masa depan yang sukses itu harus dijalani dengan jalan yang kita buat. Keping D adalah salah satu jalan menuju sukses itu. Mari kita lihat sama-sama. Kalau sudah memastikan bahwa kita buat jalan kita sendiri, setelah kita sukses dengan jalan itu, jangan lupa bahwa jalan itu boleh diizinkan untuk dipakai oleh orang lain. Jadi jangan diambil. Sebaik-baik manusia adalah yang baik terhadap orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang baik sama istrinya, gitu kalau nggak salah saya. Salah satunya. Sampai mana tadi? Oke, itu yang kedua, bahwa sukses kita tergantung pada kondisi jalan yang kita buat. Dan sukses itu adalah sukses yang kita buat, dan kesuksesan itu dimulai dari bagaimana kita mencapai hasil yang baik di masa depan. Yang berikut kita akan lihat bahwa inilah sebuah ide di mana jalan yang kita buat itu akan banyak tantangannya. Salah satu diantaranya ini adalah contoh bagaimana tantangan itu bisa dilalui dengan baik. Mari kita lihat sama-sama. Video ini menjadi sangat viral saat seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun bernama Guilherme Santiago sering dilihat datang ke toko Samsung dengan pakaian yang kusam dan menggunakan sebuah tablet yang dipajang di sana. Manajer dari toko tersebut tampak curiga kepada Santiago, lantaran dia takut kalau anak kecil ini akan mencuri salah satu dari perangkat di situ. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Setelah si manajer ini mendekati Santiago, dia menyadari kalau anak ini ternyata menggunakan tablet itu untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Setelah ditanya, ternyata Santiago berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan tugas-tugas sekolahnya mengharuskan dia untuk menggunakan perangkat online untuk bisa mengerjakannya. Akhirnya Samsung memutuskan untuk mendukung keluarga Guilherme dengan menyediakan 2 tablet lengkap dengan layanan dan asuransi. Perusahaan memuji tekad anak tersebut dan menyadari pentingnya mendukung pendidikan. Orang tua Guilherme terkejut oleh kebaikan hati tersebut, percaya bahwa tindakan ini akan memotivasi anak mereka untuk belajar dengan lebih tekun. Para mahasiswa, bahwa tekad belajar itu yang pertama. Belajar, belajar, dan belajar dimanapun kita berada. Nanti pasti akan muncul ide dan kita dapat anugerah cara apa yang akan kita tempuh. Sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan perhatian dan pasti akan sukses. Yang berikut Bapak dan Ibu, bahwa untuk mahasiswa kita terutama, bahwa tugas harian, tugas layanan harian, tugas harian yang kita dapatkan saat kita belajar di luar, itu harus kita kerjakan dengan baik. Oleh sebab karena itu, maka nanti akan muncul yang namanya rasa percaya diri, dan ilmu dan keterampilan pasti akan kita dapatkan. Ini videonya.
Kita anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil tidak hanya lebih sukses tapi juga lebih bahagia. Namun temuan yang paling mengejutkan adalah dampaknya terhadap harga diri. Anak-anak yang diberi tanggung jawab pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian ini yang melibatkan 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu membangun rasa percaya diri. Tapi sayangnya banyak orang tua di Indonesia yang sekarang ini tidak tega melihat anaknya kesulitan. Padahal dengan tidak memberi anak kesempatan menghadapi tantangan, tanpa sadar kita justru merampas rasa percaya dirinya. Ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring atau membereskan tempat tidur bukan hanya soal kebersihan rumah, tapi tentang melatih tanggung jawab, ketangguhan, dan harga diri seorang anak. Sekali lagi, lakukan tugasnya. Ketika kita belajar di rumah sakit atau di klinik atau dimanapun, maka kita akan dapat ilmu dan keterampilan. Terakhir, Bapak dan Ibu, mohon bersabar, ini yang terakhir. Ketika belajar, salah satu caranya adalah bagaimana melakukan proses pembuktian. Mari kita lihat. Videonya sedang dicari, Bapak dan Ibu. Kemana ya? Kalau orang mati sebentar, sebenarnya dia pergi kemana? Dari Pak Mahfud MD. Ketika kamu mati, kamu pergi kemana dan apa yang kamu rasakan? Ini loh, jawabannya ini sama nih. Saya keluar dari tubuh saya, terus ke atas gitu. Saya melihat dokter saya lihat istri saya nangis, saya berteriak dari atas, janda peduli jangan nangis deh, gitu dan seterusnya. Kan suaranya sudah tidak ada karena dia roh kan, dia roh. Ini penelitian, nanti saudara sama jawabannya. Orang mati itu pergi dari dirinya sendiri dan melihat tubuhnya digoyang, diangkat itu pun lihat dia. Saudara, sesudah itu kemana? Sudah itu semua masuk lorong yang sangat gelap sekali. Kayak apa sih gelapnya? Nggak bisa digambarkan. Itu lorong yang paling gelap yang pernah saya rasakan selama saya menjadi manusia. Nggak bisa lihat apa ini. Nanti saya tunjukkan bukunya. Terus sudah itu, wah, pokoknya di alam terang benderang itu saya bisa melihat semuanya. Saudara, 100 orang pernah mati mengalami hal yang sama. Ini tidak rasional untuk diterima oleh akal. Tetapi proses pembuktian hati, dan itu kita percaya. Itulah iman, itulah imtak, itulah iman dan takwa itu. Karena iman itu tidak perlu dibuktikan. Yang tahu, tapi itu fakta bahwa roh itu ada. Nah, itu sudah dibuktikan faktanya ada, tapi tidak bisa dikejar secara ilmiah. Ada di mana gitu ya? Roh itu di tubuh. Iya kan? Itu rasional. Lalu roh itu tidak bisa dicerna oleh akal kita, tapi fakta bahwa kita punya roh. Orang mati, tiba-tiba orang mati, muda dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, saudara. Mohon maaf Bapak dan Ibu, intronya berada di tengah. Inti yang mau saya bilang tuh begini. Pak Mahfud MD pernah membaca sebuah buku, isinya itu begini. Ditanya, seorang ateis ditanya, kemana ruh setelah keluar dari jasad? Intronya nggak dapat tadi, tapi yang lain dapat. Jadi saya bukan mau membuktikan tentang bagaimana kematian, enggak. Tapi intronya nggak dapat. Nah, intronya itu seperti itu. Begitu seorang ateis ditanya, ruh itu kemana setelah meninggal? Maka dia tak tahu jawabnya, padahal dia seorang ilmuwan. Karena seorang ilmuwan itu, Bapak dan Ibu, untuk memastikan ruh itu kemana, maka dia harus buat yang namanya proses pembuktian. Dia lakukan riset. Pak Mahfud sudah mengatakan ada 100 orang yang ditanya
yang mati suri. 100 orang. Nah, ketika 100 orang itu ditanya, semua jawabannya hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa keluar dari badan, nampak semua yang ada di bawah, kemudian nampak ada lorong, dia jalan ke lorong itu, sampai pada waktunya dia akan ditanya, kamu belum tiba saatnya untuk meninggal, maka kembalilah ke badanmu. Intro itu tidak ada di sini Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi cerita itu berada di tengah. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya bukan mau menceritakan bagaimana kematian itu, enggak. Karena saya juga belum pernah merasakannya. Jadi maksud saya para mahasiswa yang kami sayangi, bahwa kalau ada sebuah pertanyaan, maka tugas kita adalah mencari tahu apa jawabannya. Salah satunya lakukanlah proses pembuktian. Lakukan riset, cari dari buku, cari dari jurnal, kemudian analisis, pasti kita akan menjadi orang yang profesional, yang tahu tentang ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Sebab karena itu sekali lagi, mungkin proses pembuktian ini perlu kita lakukan berulang-ulang, sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, saya kira itu 5 video yang saya pilihkan untuk kita pahami bersama, dan saya yakin mahasiswa kita paham berkaitan dengan itu. 2-3 kucing berlari, hanya 1 si kucing belang. 2-3 mahasiswa bisa kita cari, mahasiswa Unhaj yang paling cemerlang. Berdebur ombak berdebur, deburnya sampai ke pinggir pantai, mari sama kita bersyukur, mahasiswa Unhaj pasti pintar dan pandai. Terakhir, Brastagi kota berbukit, bukitnya tinggi berbatu-batu, walau mahasiswanya kita katakan sedikit, yang penting kualitasnya nomor 1. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bahwa itulah mahasiswa kita Bapak dan Ibu. Saya berharap kita semua tahu bahwa kita sudah menyelenggarakan 10 prodi, 2 fakultas. Prodinya adalah prodi keperawatan, kebidanan, ilmu kesehatan masyarakat, farmasi, kemudian PGSD, manajemen dan hukum. Jadi kita sudah membuka 7 prodi untuk siapa saja yang mau anaknya kuliah di tempat kita, dengan 73 orang dosen, 1 orang doktor, menyusul akan hadir di kita itu sekitar 7 atau 8 doktor lagi Bapak dan Ibu. Sehingga insya Allah 2 tahun yang akan datang kita akan buka prodi S2 keperawatan. Mudah-mudahan itu. Kemudian tahun lalu kita sudah merubah dari D4 ke S1 kebidanan. Dan mudah-mudahan ini bulan ini atau bulan depan, insya Allah kita akan kedatangan asesor untuk memastikan bahwa kita akan juga buka prodi profesi kebidanan. Doa Bapak dan Ibu sangat kami butuhkan untuk ini. Kita Bapak dan Ibu ahli dalam bidang kesehatan, yaitu urusan nyeri dan akupresur dan juga kebencanaan. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakannya dengan baik. Mahasiswa kita akan menjadi ahli dalam bidang itu. Dan semenjak tanggal 28 November 2023, Universitas Haji sudah terakreditasi baik sekali. Kita doa sama-sama ke depan kita akan menjadi unggul di masa depan. Cuman Bapak dan Ibu, untuk menjadi unggul itu minimal ada 1 prodi kita yang terakreditasi unggul. Oleh sebab karena itu nanti setelah beliau-beliau pulang yang sedang doktor sekarang, maka kita akan langsung mengusulkan untuk menaikkan peringkat akreditasi dari prodi keperawatan kita dan juga kebidanan. Bapak dan Ibu, kita sudah juga menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 5. Diharapkan mahasiswa kita ini akan memiliki pengetahuan konseptual secara teoritis di bidangnya masing-masing, mampu menerapkan IPTEP di lingkungannya, pandai menganalisis masalah, bisa mengambil putusan yang tepat dan memberi alternatif solusi masalah, dan bertanggung jawab dan dapat diberi tanggung jawab. Oleh sebab karena itu, teman-teman dari klinik dan rumah sakit, yakinlah kami sudah membina mahasiswa kita ini untuk bisa menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan bisa diberi tanggung jawab dalam pekerjaannya.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan hari ini. Ucapan selamat dan terima kasih untuk para orang tua atas perjuangan dan kerja keras jerih payah Bapak dan Ibu memberi kuliah mahasiswa kita ini di Universitas Haji Sumatera Utara. Saya yakin Bapak dan Ibu bangga dengan anak Bapak dan Ibu yang hari ini akan mengikuti Capping Day. Hal ini sangat berarti bahwa mahasiswa kita ini sudah siap belajar di klinik dan rumah sakit, sudah siap belajar memberi layanan terbaik sebagai ahli kesehatan. Inilah langkah-langkah yang kami siapkan untuk mereka suatu saat 2 tahun lagi insya Allah akan menjadi sarjana kesehatan di bidangnya masing-masing. Untuk para mahasiswa, mari silakan berdiri dulu. Hadap kiri, menghadap ke orang tua, beri hormat dan tepuk tangan yang meriah untuk para orang tua. Oke, hadap kanan, silakan duduk kembali. Untuk para orang tua, bunga selasih, bunga mawar bunga selasih, bunganya harum semerbak mewangi. Untuk orang tua diucapkan terima kasih, semoga sehat sejahtera setiap hari. Jalan-jalan ke kota Stabat hingga sebentar di kota Medan, untuk orang tua diucapkan selamat, semoga tabah, sabar dan kuat atas segala cobaan. Insya Allah Bapak dan Ibu akan masuk surga karena telah memberikan sebagian rezekinya untuk anak-anak Bapak dan Ibu untuk menjadi sarjana. Saya yakin berkahnya sangat banyak. Terakhir, burung merbah terbang sendiri, terbang tinggi menuju dermaga. Jika mau jadi mahasiswa beretika tinggi, masukkan anaknya ke Universitas Haji Sumatera Utara. Para hadirin yang terhormat, saya kira itu ucapan terima kasih untuk semua undangan. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bunga mawar sungguhlah indah, tumbuh di taman jadi hiasan. Sambutan saya selesai sudah, silap dan salah mohon dimaafkan. Terakhir, Pulau Irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Rantau.